belajarnya. Apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserakan dipungut ditaruh di tempat sampah. Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum qaiman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, anak-anak mu'alimah, kita murojaah ya surah Al-Alaq ya. Kita sama-sama murojaah sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Oke, sebelum kita menghafal, kita murojaah dulu ya. Ayat 1 sampai 12. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika
ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak mu'alimah, kita menghafal ayat 13 ya, surah Al-Baqarah. Silakan kalian persiapkan Al-Qur'annya, dibuka ayat 13 ya. Bagi anak-anak mu'alimah yang mau menghafal, silakan cara menghafal itu dipotong-potong ya, dipotong-potong supaya memudahkan, karena ayat 13 ini agak panjang ayatnya ya. Jadi potongan yang pertama kita dari wa idza qila lahum aminu sampai situ. Kemudian kama amanan nasu. Nah, setelah itu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, setelah itu sampai situ terus tambah lagi ala innahum humus sufaha'u. Ala innahum humus sufaha'u. Dan yang terakhir walakil la ya'lamun. Nah, sampai situ potong-potongannya ya. Coba kita ulang lagi dari yang potongan pertama. Wa idza qila lahum aminu. 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 Nah, kalau sudah hafal kita tambah kama amanan nasu. 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 Kama amanan nasu.
kama amanan nasu. Ulang lagi ya. Kama amanan nasu. Kalau sudah, diulang dari yang pertama tadi, yang potongan pertama digabungkan dengan yang kedua. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Tambah lagi ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Nah, kalau sudah hafal dari potongan yang pertama ke potongan yang kedua, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu qalu anu minu kama amanas sufaha. 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 Nah, kalau sudah hafal yang potongan ketiga, digabungkan dari yang pertama, kedua, ketiga ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha. Ulang lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu, enggak kuat Mas. Qalu anu minu kama amanas sufaha. Ulang lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha. Ulang lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha. Nah, kalau sudah dari potongan yang pertama, kedua, ketiga, kita tambahkan lagi potongan yang keempat. Ala innahum humus sufaha'u. 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 Sudah hafal potongan yang keempat, kita gabungkan dari yang pertama tadi ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha.
Ala innahum humus sufaha'u. Sampai situ. Diulang lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dah, ulang lagi. Yang potongan yang keempat tadi ya udah mau baca. Walakin la ya'lamun. Jadi terlanjur tadi. Walakin la ya'lamun. 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 Dah, yang potongan terakhir itu kalau sudah hafal kita gabungkan semuanya ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ulang lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Satu kali lagi ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, itu boleh diulang-ulang di rumah ya sampai hafal. Oke. Sebelumnya kita belajar sains Al-Quran, yaitu tentang tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Nah, menurut ulama qiraat, tingkatan membaca Al-Quran itu ada 4. Nah, ada 4. Minggu kemarin kita belajar tingkatan yang ketiga. Apakah antum masih ingat? Tingkatan 1, 2, 3 yang kemarin. Nah, mu'alimah mau antum itu mengulang kembali apa itu tingkatan yang pertama, kedua, ketiga. Lalu nanti kita akan melanjutkan tingkatan yang keempat. Nah, sekarang mu'alimah akan ulangi lagi. Tingkatan membaca Al-Quran yang pertama menurut ulama qiraat adalah at-tahqiq. Apa itu tingkatan baca Al-Quran at-tahqiq? At-tahqiq adalah bacaan dengan pelan, benar, baik tajwidnya dan berhati-hati. Yang kedua, at-tartil. At-tartil yaitu bacaan lambat dan bertajwid dengan baik, yakni pertengahan antara at-tahqiq dan at-tadwir. Yang ketiga, at-tadwir yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara at-tartil dan al-hadr. Nah, sekarang kita bahas yang keempat. Yang keempat adalah al-hadr, yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkatan yang paling cepat namun tetap memperhatikan tajwidnya. Untuk lebih jelasnya, antum dengarkan
cara membaca tingkatan Al-Quran yang dibaca oleh Mu'alimah Fitri ini. Mu'alimah akan mencontohkan cara bacaan at-tahqiq, at-tadwir, dan al-hadar. Karena bacaan at-tartil itu ada pada setiap tingkatan bacaan Al-Quran. Yang pertama ini adalah at-tahqiq. Kita baca pada surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Selanjutnya adalah tingkatan at-tadwir. At-tadwir itu adalah tingkatan yang ketiga di pertengahan antara at-tartil dengan al-hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang terakhir adalah tingkatan al-hadar yang nomor 4, yaitu tingkatan yang paling cepat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itulah perbedaan ketiga tingkatan membaca Al-Quran. Mu'alimah, sekarang kita akan mempraktekkan metode mengaji dengan al-hadru, ya. Kemarin ada yang namanya at-tahqiq, at-tartil, al-hadru, at-tadwir. Dari yang terakhir ini al-hadru, yaitu bacaannya agak cepat. Kita praktekkan ya. At-tahqiq dulu. Kalau at-tahqiq itu dia lambat kayak gini. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tuh kalau pakai at-tahqiq, jadi pelan. Kemudian kalau pakai al-hadru dia agak cepat, tapi panjang pendeknya tetap harus diperhatikan. Jangan cepat-cepat tapi pendek panjangnya salah. Oke, ini ya al-hadru. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Tuh cepat. Tambah lagi. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hada min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
Itu kalau pakai al-hadru, yaitu cepat. Tapi ingat ya anak muklimah, walaupun itu metodenya cepat, harus tetap diperhatikan panjang pendeknya. Nah, seperti itu, guys. Oke anak-anak muklimah, sekarang kita belajar adab islami, yaitu adab kepada kitab Al-Quran, membaca, menghafal, dan membawa Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Yang pertama yaitu keistimewaan apabila kita membaca Al-Quran adalah kitab Al-Quran itu kitab yang harus dibaca, bahkan sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bacaan harian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya sebagai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Pahala yang Allah berikan tidak dihitung per ayat atau per kata, melainkan per huruf. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfan walamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, namun alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi penjelasan dari hadis tadi bahwa alif lam mim itu dihitung 3 huruf bukan satu. Jadi Allah itu menghitung kita kalau membaca Al-Quran itu setiap satu huruf akan dibalas oleh Allah. Jadi bukan per kata atau per surat atau per ayat, tapi per hurufnya. Itu keistimewaan apabila kita membaca Al-Quran. Keistimewaan menghafal Al-Quran selain dibaca dan direnungkan juga perlu dihafal ya. Al-Quran itu dipindahkan dari tulisan ke dalam dada, karena hal ini merupakan ciri khas orang-orang yang diberi ilmu, juga sebagai tolak ukur keimanan dalam hati seseorang. Seperti firman Allah dalam surah, yaitu Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, apabila kita menghafal Al-Quran, itu ada hadis yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu dianjurkan untuk dihafal, yaitu innalladzi laisa fi zawfihi syai'un min qur'anin kal baitil khoribi. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Artinya sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat sebagian dari ayat daripada Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Jadi Ma'limah jelaskan, kalau kita menghafal Al-Quran itu artinya kita mentransfer Al-Quran dari tulisan itu ke dada kita, biar hati kita itu menjadi tenang, biar ada Al-Quran. Karena kalau tidak ada Al-Quran di dada kita, di dalam hati kita, itu layaknya rumah yang tidak ada penghuninya, yaitu sunyi. Al-Quran adalah mukjizat terbesar pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah sebagai nabi dan rasul penutup. Nah, dalam Al-Quran ini Allah sudah memuat beberapa hal, bukan beberapa hal ya, semua hal termuat dalam Al-Quran. Karena Allah menurunkan 4 Al-Quran, dan semua isi dari keempat kitab Allah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat itu sudah Allah masukkan juga di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini lengkap ya. Perintah kebajikan yang pertama, berwudu. Niat ikhlas membaca Al-Quran. Perintah kebajikan yang pertama sebelum kita membaca Al-Quran yaitu berwudu, niat ikhlas membaca Al-Quran. Nah, cara berwudu yang benar udah pernah Mu'alimah jelaskan, yaitu yang pertama kita berkumur, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, membasuh telinga, dan kedua kaki yang terakhir. Karena ketika kita mau membaca Al-Quran, kita itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Jadi wudu adalah salah satu cara menghilangkan hadas kecil, yaitu sesuai dengan niatnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, perintah kebajikan yang kedua yaitu ketika kita mau membaca Al-Quran atau sedang membaca Al-Quran, kita harus suci pakaian, badan, dan tempat, serta telah menggosok gigi. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi kita harus dalam keadaan yang benar-benar suci pakaian kita, tempat kita, dan telah menggosok gigi. Dan yang ketiga, di tempat yang tenang dan waktu yang tepat untuk memusatkan pikiran dan jiwa lebih tenang. Oke, anak-anak mu'alimah, kan tadi ada pembaca Al-Quran pertama berwudu. Nah, setelah kita berwudu itu kita kan kadang-kadang diselingi makan dulu. Nah, walaupun makan itu tidak termasuk perkara yang membatalkan wudu, jangan langsung kita baca Al-Quran setelah makan, tapi berkumur-kumur terlebih dahulu, baru kemudian kita makan, ya. Karena itu adalah adab sopan santun kita terhadap Al-Quran, ya. Jadi jangan langsung membaca Al-Quran, tapi bersihkan dulu mulutnya biar sisa-sisa makanan itu tidak ada di mulut, kemudian kita baru membaca Al-Quran. Waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran yaitu ketika sholat, itu yang pertama, ya. Ketika sholat ini memang waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, usai subuh. Jadi anak-anak mu'alimah kalau sudah selesai subuh boleh dibaca Al-Qur'annya, boleh dimurojaah. Kemudian sepertiga malam itu waktu terbaik di luar sholat adalah malam hari, yaitu ketika sekitar pukul 1 sampai masuk waktu subuh, itu namanya sepertiga malam. Kemudian setelah maghrib, ya, setelah maghrib, antara maghrib sampai masuk isya, itu adalah 4 waktu yang utama ketika kita mau membaca Al-Quran. Perintah kebajikan yang keempat yaitu mulailah tilawah dengan ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah pada setiap awal surah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita mau berganti surah, itu pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah itu selain di surah At-Taubah. Nah, ada di situ di surat An-Nahl ayat 98 yang bunyinya faida qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi anak-anak mu'alimah, kalau kita membaca Al-Quran, baca ta'awud supaya kita dilindungi Allah dari setan yang terkutuk. Nah, anak-anak mu'alimah, tadi kan adab yang keempat itu kalau kita mau baca Al-Quran, kita baca ta'awud, kemudian basmalah di awal surat, kecuali surah At-Taubah. Nah, kenapa ya kok di awal surah At-Taubah kita tidak diperbolehkan membaca bismillah? Ternyata karena At-Taubah itu bercerita tentang perang.
Loh, kok perang? Padahal kan perang baca bismillah juga enggak Mu'alimah? Bukan begitu, karena kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kita tengok kayak mana lah perang itu. Konsep perang itu tidak ada kasih sayang. Kita tengok perang-perangan yang ada di TV, ada di game kalian, itu kan saling bunuh membunuh, bunuh, dibunuh, dan membunuh. Nah, itu kan berarti tidak sesuai dengan arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana ada pengasih dan penyayang itu saling bunuh membunuh. Makanya dari itu ketika mau baca surah At-Taubah, kita tidak usah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak-anak Mu'alimah, walaupun perang itu tidak ada konsep kasih sayangnya, tapi dalam berperang Rasulullah sudah memberikan adab dalam berperang. Di antaranya yaitu tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan dan orang yang sudah tua. Kemudian tidak boleh membunuh tanaman dan tidak boleh merusak bangunan. Jadi itulah Rasulullah Muhammad SAW, walaupun beliau berperang, beliau tetap memperhatikan, menjaga dan melakukan adab-adab perang. Jadi Rasulullah seumur hidupnya itu anak-anak Mu'alimah tidak pernah membunuh walaupun dalam keadaan berperang. Itulah karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, dan Allah memberikan Rasulullah itu sifat kasih sayang yang tinggi walaupun terhadap para musuhnya. Perintah kebajikan yang kelima ya ini baca dengan tartil. Tajwidnya harus benar, makhrajnya juga harus benar. Karena di situ ada perintah Allah bahwa kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, yaitu di surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, ini adalah contoh adab membaca Al-Quran. Yang pertama tadi udah Mu'alimah sebutkan, yaitu berwudu. Setelah berwudu, kita itu kalau membaca Al-Quran suci pakaian, badannya, tempatnya, serta menggosok gigi. Nah, pakaiannya itu selain bersih, suci juga harus rapi. Jadi untuk laki-laki kalau mau ngaji pakai peci, yang perempuan menutup auratnya yaitu pakai jilbab. Ya, kemudian di tempat yang tenang, bukan di tempat keramaian. Jadi ketika kalian di pasar duduk kalian di situ baca Quran itu kurang tepat tempatnya, ya kan? Kemudian mulailah dengan membaca ta'awudz, kemudian basmalah. Oke anak-anak Mu'alimah, tadi kita sudah selesai belajar, yaitu pertama ada huzul Quran, kemudian sains Quran, dan yang terakhir adab Islami. Dari semua pelajaran tadi Mu'alimah ambil kesimpulan yang untuk adab Islami yaitu adab kepada kitab Al-Quran, membaca, menghafal, dan membawa Al-Quran. Nah, perintah kebajikan yang pertama tadi berwudu. Nah, tadi udah Mu'alimah praktekkan bagaimana cara berwudu yang benar, kemudian suci pakaian, suci badannya, dan juga suci tempatnya. Suci di sini maksudnya itu tidak ada kotoran, ya. Jadi kalau ada kotoran di dekat tempat kita mau mengaji, silakan dibersihkan dulu biar suci tempatnya dan juga bersih. Kemudian di tempat yang tenang. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran itu tempatnya harus tenang, jangan di tengah-tengah keramaian kita baca Al-Quran. Kemudian di waktu juga yang tepat. Tadi udah Mu'alimah sebutkan waktu yang tepat untuk baca Al-Quran, siap subuh, siap sholat maghrib, di sepertiga malam, dan dalam keadaan sholat. Kalau dalam keadaan sholat itu kita memang diharuskan baca Al-Quran, karena Al-Fatihah itu kan termasuk bacaan Al-Quran. Nah, kita itu membaca Al-Fatihah adalah rukun daripada sholat. Apabila kita tidak membaca itu, maka sholat kita dianggap tidak sah. Nah, yang kemudian mulailah dengan membaca ta'awud. Ta'awud di sini gunanya supaya kita dilindungi Allah dari godaannya para setan. Kemudian setelah itu membaca basmalah. Baca basmalah ini setiap kita mau berganti
surah ya, kecuali di surah At-Taubah. Dan kenapa tidak boleh di surah At-Taubah sudah Mbak Lima ceritakan tadi. Dan yang berikutnya, baca dengan tajwid, dengan makhraj yang benar. Karena Allah menurunkan Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sudah lengkap dengan tajwidnya. Jadi malaikat Jibril pun membacakan Al-Quran kepada beliau, kepada Nabi Muhammad itu dengan tata cara dan makhraj tajwid yang benar. Jadi kita sebagai umat Islam kalau membaca Al-Quran juga harus pakai tajwid, karena itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak tajwid sama makhrajnya tidak benar, maka akan terjadi perubahan arti, kesalahan arti. Itu aja nak ya. Oke, alhamdulillah ya, kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi ilmu itu ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang dihafal atau hanya kita sekedar tahu, tapi kita harus manfaatkan. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang berguna untuk diri kita sendiri dan berguna untuk orang lain. Contoh kalau Ma'limah mengajarkan sholat, kalian lakukan itu sholat, maka ilmu sholat itu akan bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita lah. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan ilmu yang sudah kalian ketahui, jangan hanya jadi pengetahuan saja. Oke, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.